Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap diberikan rahmat kesehatan. Selamat memasuki hari Minggu kedua masa Advent. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan, sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum-gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Minggu Advent kedua kita mendengar tampil Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan mengatakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Kita kembali diajak untuk bertobat. Bertobat berarti menyesali segala dosa yang kita lakukan, berjuang untuk memperbaiki diri, dan berjuang untuk tidak melakukan dosa yang sama. Pembacaan Injil hari ini kembali mengingatkan kita bahwa pertobatan itu butuh perjuangan, di mana kita berani meninggalkan kelekatan-kelekatan duniawi yang kadang membawa kita semakin jauh dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Dengan melakukan pertobatan, kita berjuang untuk meluruskan jalan kita. Yang berlekak-lekuk kita timbun, yang bengkok kita luruskan. Artinya kita kembali kepada diri kita. Kita memperbaharui hidup kita dengan sekuat tenaga yang kita miliki. Kita orang rapuh. Maka kita harus bekerja sama dengan Tuhan
mendengarkan Dia, lalu berjuang bertahan untuk mengikuti apa yang Ia perintahkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini juga jelas mengajak kita untuk kembali merenungkan arti dari masa persiapan itu sendiri. Saya sangat yakin kalau ada tamu yang mau berkunjung ke rumah Anda, Anda persiapkan segala sesuatu. Rumahnya dibersihkan, makanan apa yang harus disajikan, apa yang harus dibuat supaya rumah itu bisa nyaman bagi orang yang datang. Dan hal yang sama yang harus kita lakukan dalam masa Advent ini. Kita harus mempersiapkan untuk menyambut Sang Mesias. Dia yang datang untuk membawa damai dan keselamatan bagi kita. Maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Kalau tamu saja kita persiapkan dengan secara baik, apalagi Tuhan kita. Kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk mempersiapkan lebih dan lebih baik lagi, Bapak Ibu. Dan butuh kerendahan hati dalam kehidupan kita. Maka jelas tadi, bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita berjuang dari hari ke hari memperbaharui hidup kita, agar ketika waktunya datang, kita didapati dalam keadaan yang selalu siap. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari, masa Advent adalah masa persiapan. Kita kembali ke diri kita. Kita melakukan pertobatan mulai dari diri kita sendiri agar kita bisa bawa orang lain kepada pertobatan. Dan ingat baik-baik, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kita harus bekerja sama dengan Allah. Kita harus berjuang untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, mari saya ajak kita semua untuk belajar memperbaharui diri kita. Karena dengan memperbaharui diri kita, kita menghasilkan buah melimpah tidak hanya untuk diri kita, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan berikan banyak hal bagi hidup kita. Sayang kalau tidak bertumbuh dan berkembang serta berbuah. Ingat dalam bacaan tadi, yang tidak berkembang akan dibuang ke dalam api. Maka mari kita berjuang bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita, agar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tambahkan iman kami, agar dalam kehidupan ini kami selalu datang kepadamu dan selalu berharap hanya kepadamu. Bantulah kami untuk memperbaharui diri kami. Kau tahu siapa kami, Tuhan. Kadang begitu banyak salah dan dosa dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami untuk terus berjuang mengubah hidup kami. Biarlah hidup kami bertumbuh dan berkembang, menjadi berkat bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Ingatlah kami, Tuhan. Bantulah segala yang kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kehadiran kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga,
Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.